So many pieces all back together now. What's your vision? Baik, sebelum kita mulai bagaimana cara membuat WordPress, saya akan memberikan Anda sejarah apa itu WordPress ya, atau sejarah bagaimana WordPress itu lahir ya. Oke, WordPress ini adalah mesin blog ya, atau open source yang digunakan untuk membuat website ya, atau membuat blog ya. Jika Anda pernah berkunjung di internet ya dan mengetikkan kata kunci tertentu di Google dan kemudian ada tampilan di sana dan mengklik link tersebut, maka biasanya akan diarahkan ke dalam website. Nah, website itu banyak sekali sumber source-nya atau cara membuatnya. Bisa menggunakan WordPress, bisa menggunakan Blogspot, Tumblr dan sebagainya ya. Dan salah satu cara yang paling mudah menurut saya adalah dengan menggunakan WordPress ya. Dan WordPress ini banyak sekali digunakan ya, mulai dari tahun 2003, karena WordPress ini sudah lahir dari tahun 2003, dan saat ini pada zaman saat ini WordPress sangat luar biasa perkembangannya, karena banyak sekali internet marketer ataupun pengguna website membuat WordPress ya, membuat blog mereka menggunakan WordPress karena fitur-fitur yang disediakan oleh WordPress itu lebih banyak daripada platform yang lainnya seperti Blogspot ataupun Tumblr. Nah, sejarah WordPress ini sungguh luar biasa ya, dimulai dari Matt Mullenweg ya, Mullenweg ini ya, dan pengguna saat ini kurang lebih hampir 10 juta lebih ya, bahkan media mengatakan bahwa saat ini dalam satu hari itu 5 sampai 10 bahkan 50 sampai 100 itu di seluruh dunia WordPress lahir ya, atau website ataupun blog menggunakan WordPress lahir. Dan mengapa hal itu bisa terjadi? Karena WordPress ini banyak sekali keuntungannya ya. Yang pertama, mudah di setup ya, mudah diedit. Kemudian yang selanjutnya, WordPress juga friendly user. Bagi Anda yang newbie ataupun pemula, ini sangat mudah di setup. Dan kemudian ada banyak plugin-pluginnya ya, template-nya juga yang bisa kita edit ya, dan tentunya sangat meringankan hosting kita ya, atau ketika nanti ada user ya atau pengunjung yang datang ke blog tersebut, itu sangat mudah diakses ya. Kemudian untuk apa perbedaan dengan WordPress.org dan WordPress.com ya? WordPress.org ini adalah pengembangannya ya, yaitu alamat seseorang dari aplikasi CMS WordPress ya. Kemudian kalau WordPress.com ya, WordPress.com ini layanan WordPress ya. Biasanya jika Anda menggunakan WordPress.com itu nanti website Anda akan ada akhirannya, contohnya nama Anda .wordpress.com. Nah, itu orang akan melihat ya, traffic atau user akan melihat bahwa Anda masih menggunakan fasilitas gratis dari WordPress. Di WordPress itu ada dua tipe ya. Yang pertama, Anda bisa gunakan yang premium. Yang premium tentu Anda bisa menggunakan domain dan hosting ya, menyewa perusahaan domain dan hosting. Nanti saya akan tunjukkan di video selanjutnya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan yang gratisan. Tetapi yang kalau gratisan ya, tentu plugin-pluginnya juga tidak banyak dan template-nya juga tidak banyak, dan yang paling yang menurut saya agak kurang bagus adalah nama alamat website kita atau nama domain. Nanti jika Anda menggunakan domain yang premium, maka domain Anda akan seperti www.namaanda.com atau www.bisnisanda.com seperti itu. Tetapi jika Anda menggunakan WordPress yang gratisan, maka akan ada WordPress.com ya, atau akhiran WordPress. Contohnya nama Anda .wordpress.com atau bisnis Anda .wordpress.com ya. Nanti ada akhiran seperti itu. Untuk itulah jika Anda berbisnis atau memberikan informasi yang premium ya, dan agar disenangi oleh customer ataupun pengunjung dari blog Anda, maka saya sarankan Anda gunakan yang premium ya. Ini ya fitur-fitur di WordPress yang perlu Anda ketahui ya. Sebelum kita akan menginstal WordPress ya, maka ada beberapa hal yang akan saya jelaskan kepada Anda, yaitu fitur-fitur yang ada di WordPress ya, yang banyak platform lainnya tidak gunakan atau tidak dimiliki ya.
Dan fitur-fitur WordPress ini akan kita dapatkan setelah kita menginstal dan menyewa hosting dan domain dari perusahaan yang kita sewa. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda ya, kepada Anda bagaimana cara memilih perusahaan-perusahaan yang menyediakan hosting dan domain ya, sehingga Anda bisa mulai membangun WordPress Anda ya. Oke, fitur-fitur di WordPress yang perlu Anda ketahui adalah ada post section. Apa itu post section? Adalah post ya, atau konten ya, atau post ya, atau artikel ya, atau halaman yang digunakan untuk memberikan informasi kepada user ya, post section. Kemudian page section ya, ini adalah hampir menyerupai post section, tetapi bedanya di page section ya tidak terdapat struktur kategori ya. Kalau post section itu ada fitur kategorinya ya, tetapi kalau di page itu tidak ada ya. Page hanya menampilkan privasi policy, about us, contact, sitemap dan sebagainya ya. Kemudian ada yang selanjutnya adalah media section. Apa itu media section? Itu biasanya fasilitas gambar ya, fasilitas gambar ataupun fasilitas video ya, dan itu bisa kita gunakan untuk menambahkan gambar ke post ataupun ke page ya. Kemudian yang selanjutnya adalah comment section ya. Comment adalah halaman ataupun kolom komentar ya, bisa menggunakan WordPress itu sendiri ataupun bisa menggunakan kolom dari Facebook ya, tergantung Anda yang Anda sukai. Anda bisa tambahkan konten ataupun kolom section untuk blog ya, ataupun tentang FB ya. Kemudian untuk appearance ya, appearance adalah template dari website ya, template dari website. Nah, di appearance ini ada dua, Anda bisa gunakan yang gratisan ataupun yang berbayar ya, atau yang premium. Yang gratisan itu cukup bagus ya, cukup banyak ya template-template yang bisa kita gunakan. Nanti di video selanjutnya saya akan tunjukkan kepada Anda. Dan template-template ini juga luar biasa ya, luar biasa responsif. Responsif artinya website Anda cukup bagus diakses melalui mobile ataupun menggunakan smartphone ya. Kemudian bisa juga diakses menggunakan handphone ya, ataupun menggunakan laptop ya, dan itu sangat-sangat bagus. Appearance atau template yang digunakan di WordPress ini bagus-bagus ya. Anda tinggal pilih ya, Anda tergantung dengan niche Anda ataupun market yang Anda target. Misalnya Anda ingin tentang newspaper ya, ataupun tentang sepak bola, atau tentang toko online ya, atau tentang blog pribadi, Anda tinggal pilih ya, karena banyak sekali appearance ataupun template yang disediakan oleh WordPress. Kemudian plugin ya, ini adalah plugin adalah modul-modul yang bisa digunakan untuk mendukung WordPress. Apa itu ya? Plugin adalah tools ya, atau alat yang kita bisa gunakan untuk meningkatkan performa dari website kita. Contohnya jika Anda ingin agar website Anda tampil di pencarian Google ya, atau Anda ingin website Anda tampil di halaman Google, maka Anda bisa menginstal plugin All SEO One Pack. Kemudian Anda ingin menginstal sidebar ya, maka Anda bisa menginstal sidebar. Dan banyak sekali plugin-plugin yang diberikan oleh WordPress ya. Anda tinggal pilih ya, nanti saya akan demokan yang saya rekomendasikan untuk Anda ya, sehingga performa dari website Anda akan semakin bagus. Kemudian user ya, user ini adalah penggunanya ya, atau adminnya ya, dan user ini bisa Anda atur. Anda bisa menjadi administrator ya, atau Anda bisa menjadi penulis saja ya, atau Anda bisa hanya user login saja ya. Anda bisa setup ya, Anda sebagai administrator ya, Anda bisa gunakan atau membuat user-user yang lain ya, sehingga performa ataupun tools yang ada di website Anda tidak terganggu. Kemudian ada tools juga ya. Tools ini adalah bisa digunakan untuk import dan export ya dari website jika Anda ingin backup data-data dari WordPress ya. Kemudian setting ya, setting juga banyak sekali ya. Ada namanya setting bagian date ya, atau tanggal atau jam. Kemudian setting bagian komen ya, ataupun setting bagian image dan sebagainya ya. Di bagian setting ini bisa Anda gunakan. Penting dalam membuat blog WordPress ya. Jika Anda ingin membuat blog WordPress yang premium atau blog WordPress ya, atau blog atau website yang premium, maka dua hal yang penting Anda harus lakukan adalah Anda harus menyewa domain dan hosting. Bagi Anda yang tidak tahu apa itu domain dan hosting, saya akan jelaskan kepada Anda melalui video ini ya. Domain adalah alamat sebuah website ya.
domain adalah alamat sebuah website. Contohnya www.namaanda.com, maka itu adalah domain. Atau www.bisnisanda.com, maka itu adalah domain ya. Oke, saya akan lihatkan kepada Anda ya. Oke, contohnya cara membuat blog misalnya seperti itu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Contohnya www.digitalmarketing.id ini adalah nama domain. Kemudian panduamm.com ini adalah domain ya. nesabamedia.com itu adalah domain ya, atau www.maxmanro.com. Nah, ini adalah nama domain. Jadi nama domain adalah nama dari alamat website Anda ya. Oke, di video selanjutnya saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana dan pengertian dari hosting.